కాల్ రికార్డ్స్ అండ్ ఎవిడెన్స్ బాక్స్. క్రైమ్ ఎవరైతే చేశాడో చాలా ప్లానింగ్తో చేశాడు. క్రైమ్ సీన్ అంతా కాలిపోవడం వల్ల మనకేం ఎవిడెన్స్. Hai everyone, welcome to Ombre Box Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Yuk kita bahas film misteri polisi-polisian lagi yuk. Film yang berjudul Karosen keluaran tahun 2022 ini menceritakan tentang kisah misteri pemerkosaan dan pembunuhan dengan cara dibakar yang dialami oleh cewek-cewek di sebuah daerah pedalaman. Karena beratnya korupsi atas kepentingan segelintir orang di sana, maka dikirimlah seorang detektif polisi dari pusat guna memecahkan misteri pembunuhan berantai itu. Mau tahu ada misteri apa di balik ini semua? So let's begin the story and bumper Ombre Box Story. Awal kisah diceritakan bila 3 tahun yang lalu ada sebuah kasus pembunuhan seorang wanita yang dibakar hidup-hidup. Kejadian itu sampai saat ini masih menjadi misteri tanpa ada kejelasan kasus. Di masa kini diperlihatkan bila ada sebuah perayaan hajatan warga di sebuah desa. Di rumah salah satu warga yang bernama Patalayam, dia terlihat hendak datang ke kondangan dengan anak putrinya bernama Gauri. Intinya sih, mereka makan enak prasmanan di kondangan itu. Namun sebelum selesai makan, Gauri malah cabut duluan. Di lain tempat, diperlihatkan seorang tim sukses sebuah partai yang berkuasa yang bernama Paticai. Namun pas dia melihat Gauri lewat, tiba-tiba si Paticai ini langsung pengen pergi dan melarang semua anak buahnya untuk tidak mengikutinya. Ternyata si Paticai ini malah mengikuti si Gauri. Gak lama kemudian diperlihatkan bila si Gauri ini masuk ke sebuah hutan. Ini mbak-mbak ngapain juga malah manjat-manjat pohon angker, kena sawan baru tahu rasa loh. Nah kan, om bilang apa, malah nyusruk kan. Di tempat lainnya lagi diperlihatkan masa kampanye partai pertahanan yang menancapkan atribut kampanye seenak jidat mereka. Karena kantor polisi itu adalah tempat netral, jelaslah Pak Pol langsung menangkap pemimpin kampanye itu. Namun baru juga ditangkap, inspektur polisi botak yang bernama Maji ditelepon sama MLA yang berkuasa. Ya, MLA itu kayak wali kota gitulah pokoknya. Karena nggak mau berurusan dengan MLA, Maji pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan mas-mas songong itu. Tak lama kemudian diperlihatkan MLA pertahanan yang bernama Dora Babu. Intinya sih, di musim kampanye seperti ini, Dora Babu belusukan ke kampung-kampung untuk mendulang suara. Ya, sama sih kayak di negara yang depannya juga Indomie kayaknya sih. Dora Babu pun berjanji akan menyejahterakan rakyat, telek, memberikan pendidikan gratis, silet, memberikan bantuan usaha, kayak udah sering denger aja deh. Nah sore harinya, Patalaya mencari-cari anaknya si Gauri. Karena udah mau malam, anak gadisnya nggak kunjung kelihatan. Sedangkan di luar hutan diperlihatkan preman-preman yang sedang mabuk di sana. Malam harinya diperlihatkan si Patica yang keluar hutan dan berpapasan dengan warga yang sedang mencari Gauri yang hilang dimakan WW Gombel. Karena melihat itu, Patica pun ikut membantu mencari. Tapi belum juga setengah jam, Patica bilang kalau hari udah gelap, mending besok lagi aja nyarinya daripada kita semua digondol sama genderuwo. Keesokan harinya diperlihatkan bila si asisten inspektur yang bernama Ramsemi mengetok rumah si Maji. Intinya sih, dia laporan kalau ditemukan mayat seorang cewek yang sudah tinggal tulang belulang saja karena dibakar, dan ditemukan fakta kalau korban itu adalah si Gauri. Bangkainya, Maji yang inspektur polisi ini malah cuek-cuek aja. Dia malah marah-marah ke Ramsami karena nih inspektur botak diganggu pas boboknya. Ketika Maji pengen bobok lagi, dia ditelepon sama MLA Dora Babu. Intinya sih, Dora menyuruh si Maji agar segera menutup kasus pembunuhan di hutan itu karena sebentar lagi mau ada pemilu, mati kok milih-milih deket sama pemilu. Nyusahin aja. Ternyata saran penutupan kasus pembunuhan itu diminta oleh keponakannya si Dora yang bernama Raju. Di TKP, tim forensik mencoba menganalisis penyebab kematian dari Gauri dan ditemukan fakta kalau si Gauri ini mati karena terbakar. Ya iyalah. Nah pas si Patalayam lagi bersedih-sedih banget. Ya iyalah sedih cok. Tiba-tiba si Dora datang dan berpura-pura bersimpati. Tak lama kemudian dia juga berbicara dengan si Patica dan Maji. Pokoknya Tapi walaupun Patalayam sudah berharap keadilan atas kematian anaknya, namun dia harus gigit jari karena kepolisian di kampung itu sepertinya ogah-ogahan mengusut kasus itu. Sampai beberapa hari kemudian diperlihatkan seorang mas-mas yang lagi kedinginan kerukupan di depan api unggun. Tak lama kemudian si Maji keluar dan memberikan kode ke anak buahnya. Paham atas kode itu, anak buahnya Maji meminta sandal dari Mas Kadir. Setelah itu, tuh sandal langsung dibawa ke TKP dan didulit-dulitin ke bekas sabuk kematian si Gauri.
Ternyata Maji itu berniat membuat tersangka palsu agar dia bisa segera menutup kasus pembunuhan itu. Setelah Kadir masuk bui, Pati Chai pun menelpon si Maji untuk menanyakan apakah kasus pembunuhan Gauri itu sudah ditutup atau belum. Sudah bos, tenang aja, ada Maji mas mau beres. Keesokan harinya, Patalayam pun datang ke kantor polisi lagi, ditemani oleh warga desa. Salah satu orang yang vokal menuntut keadilan itu adalah si Sifaya. Tapi inspektur botak bangke ini dengan entengnya bilang kalau kasus sudah ditutup. Nah, pelaku pembunuhnya udah ketangkep. Patalayam jelas saja nggak percaya dong. Soalnya dari kemarin si Kadir itu memang udah ditahan di sana. Masa orang ditahan bisa keluyuran untuk membunuh si Gauri? Tapi apalah daya, Maji ini orangnya nyebelin banget. Dia malah mengusir Patalayam dan yang lain. Setelah mengusir semua orang, Ramsami pun yang masih punya hati nurani memohon kepada atasannya agar polisi bisa mengusut kasus itu lebih niat. Namun sama kayak tadi, si Ramsami malah dimarahin sama si Maji. Di lain tempat, diperlihatkan seorang mas-mas cakep yang lagi asik main basket sendirian. Tiba-tiba dia ditelepon oleh komisaris polisi. Intinya sih, komisaris meminta Mas Faibaf untuk memecahkan sebuah kasus pembunuhan. Di sini baru dia diketahui bila Faibaf ini adalah seorang special investigation specialist. Ya, kayak tim detektif khusus soal pembunuhan gitulah. Siram air dululah biar keren. Tak lama kemudian, Faibab datang ke TKP di sebuah rumah mewah. Di dalam ternyata ada seorang bapak-bapak yang mati tergorok. Nggak pakai lama, Faibab langsung mencari petunjuk tentang kematian bapak-bapak itu. Dia pun langsung menanyakan kepada istri bapak-bapak itu. Sunarsi mengatakan kalau dia mencurigai pacar anak tirinya lah yang membunuh suaminya, karena kemarin mereka itu bertengkar. Mas-mas berewokan itu pun jelas saja mengelak dong. Dia pun menjelaskan alibinya ribut kemarin. Intinya sih semalam pas Kartono pulang ke rumah, dia melihat putrinya dan pacarnya itu mau adu jigong. Jelaslah Kartono marah dan ributlah mereka. Bahkan Saridi yang udah emosi hampir aja menikam calon mertuanya itu. Namun Saridi bilang kalau dia cuma marah saat itu aja, habis itu udah nggak marah lagi. Hal itu pun dibenarkan oleh Yayu, anak Sartono. Dia bilang pacarnya itu langsung pulang dan chattingan sama dia sampai pagi. Nah, pas adiknya Yayu pulang, dia juga mengatakan kalau semalam dia tuh ajojing jedak-jeduk di klub malam sampai pagi. Singkat cerita, setelah kekitar mencari bukti dan petunjuk, Faibah pun langsung menyuruh polisi untuk menangkap Sunarsi. Dan dialah pembunuh dari Sartono. Lah, kok iso? Gimana tuh ceritanya? Santuy, Om jelasin deh. Nah, di sini Faibah sadar kalau pembunuhnya itu adalah orang dalam. Karena pecahan kaca itu jatuh keluar. Yang mana itu? Tuh kaca dipecahi dari dalam. Faibah juga menyadari kalau si Yayo itu bertangan kidal. Yang mana dia bukan tersangka. Karena cipratan darah dan sayatan terbasan itu identik dengan tersangka bertangan kanan. Di dapur, Faibab juga melihat toples bubuk cabai yang baru saja dicuci dan kain sari bernoda darah di mesin cuci. Intinya sih, Sunarsi lah yang paling berpeluang membunuh si Sartono. Setelah membunuh suaminya itu, dia menaburkan bubuk cabai di lantai untuk menghilangkan noda darah. Setelah itu, Sunarsi berpura-pura berteriak. Intinya sih, dia membunuh suaminya karena dia yang istri kedua nggak terima. Udah capek-capek nikahin bandot tua, Sartono malah mau mewariskan semua hartanya ke Yayu. Kan bangke, ya kan? Sesampainya di kantor polisi, Faibah pun dipuji oleh komisaris polisi karena setiap kasus yang dia tangani pasti selalu terpecahkan. Nah, sekarang komisaris kembali memerintahkan Faibah untuk menangani kasus pembunuhan Gauri. Komisaris menyadari kalau kepolisian di sana itu terlalu korup dan ogah menyelesaikan kasus ini. Singkat cerita, Faibah pun menerima misi barunya itu dan langsung pergi ke desanya Gauri. Sedangkan di tempat lain, Maji si botak nggak tahu malu ini masih aja nyebelin. Bahkan pas ada yang nyuri kelapa buat makan, si Maji ini malah malakin tuh mas-mas dan menjebloskan tuh mas-mas ke penjara. Dasar inspektor nggak ada akhlak. Tak lama kemudian, si Faibah pun sampai di sana. Jelaslah si Maji langsung panas dingin, apalagi pas si Faibah meminta file kasus Gauri. Faibah pun langsung kaget karena filenya itu tipis banget kayak dompet akhir bulan. Gak cuman itu, si Maji ini levelnya udah kayak super polis. Dia bisa memecahkan kasus dalam 24 jam setelah kematian si Gauri dan langsung menutup kasus itu. Keren bener Pak D. Faibab jelas saja gak percaya dong. Dia pun memanggil tersangka, si Kadir. Nah, karena kurang koordinasi, si Kadir bilangnya apa, di file bilangnya apa. Karena udah ketangkap basah, akhirnya si Kadir menceritakan sebenarnya kalau dia itu dipaksa akan dibunuh kalau gak mau berpura-pura menjadi tersangka pembunuhan si Gauri. Maji yang udah gak bisa mengelak mengatakan kalau dia itu ditekan oleh ML Adaro Babu. Karena Maji itu kerjanya nggak becus, akhirnya Faibah pun menskorsing si Maji sampai waktu yang tidak ditentukan, dan kekuasaan kantor polisi itu pun diambil alih olehnya. Tak lama kemudian, Faibah pun pergi ke TKP ditemani oleh Ramsami. Nah, di saat itulah ada penjual teh yang kebetulan mendengar pembicaraan itu. Dia pun langsung mengayuh sepeda menuju rumahnya si Patalayam. Intinya sih, tuh bocah bilang ke Patalayam kalau ada polisi pusat yang sedang menginvestigasi ulang kematian si Gauri.
Sedangkan di TKP, Faibab langsung menemukan sebuah sebungkus korek di sana. Dari bungkus itu, Faibab meminta dilakukan pengecekan sidik jari forensik. Nggak lama kemudian, si Patalem dan warga desa juga datang ke sana. Intinya sih, mereka meminta keadilan atas kematian si Gauri. Tak lama kemudian, si Faibab langsung pergi ke rumah MLA Dora Babu. Intinya sih, dia menanyakan kenapa Dora Babu menyuruh si Maji segera menutup kasus Gauri tanpa penyelidikan. Namun di sini Dora mengatakan kalau kasus kematian seperti itu sudah biasa di sini. Lagian mau ditemukan tersangkanya atau enggak, tetap aja si Gauri nggak akan hidup lagi kan? Raju juga mengatakan kalau yang lebih penting sebentar lagi mau ada pemilu. Kalau sampai masalah ini membuat suara Dora Babu turun karena kota yang dipimpinnya tidak aman, Dora lah yang akan dirugikan. Duh, pengen emot nih ubun-ubun si Dora. Sesampainya di kantor, Ramsami kembali memberikan sebuah barang bukti yang diminta oleh Faibab. Di sana juga ada list HP yang aktif di sekitar TKP kematian Gauri. Ternyata pas kejadian, HP-nya Paticai aktif di dekat TKP. Faibab juga mendapati kalau botol-botol jubah kunang bekas di sekitar TKP ditemukan sidik jari dari preman-preman yang biasanya bekerja di pabrik batu bata. Di sini, Faibab langsung memerintahkan menangkap semua orang yang dicurigai atas kematian si Gauri. Di tempat lain, diperlihatkan preman-preman yang lagi asik nobar, emak-emak yang lagi nyuci di kali. Bang, kayak malah nyikat kotangnya emak-emak di sana. Nah kan, mutar we ditangkap polisi kan? Jelaslah nih para preman langsung digaplokin di kantor polisi dan disuruh mengaku apakah mereka memang pertuik dan membunuh si Gauri. Karena udah nggak kuat digebukin seharian suntuk, mereka pun pada ngaku bukan mereka lah yang membunuh si Gauri. Mereka mengaku pas di hari kejadian mereka memang melihat si Gauri berjalan menuju hutan, tapi nggak ada niatan dari mereka buat ngikutin si Gauri. Kebetulannya aja mereka mabok di dekat TKP. Sumpah pak, yakinlah sumpah. Di saat yang bersamaan diperlihatkan bila si Ramsami menemukan Paticai yang sedang melakukan ritual keagamaan. Intinya sih Ram bilang kalau Pak Faibab pengen ketemu sama si Paticai ini. Di sini Paticai menyadari pasti ini ada sangkut pautnya dengan kematian si Gauri. Keesokan paginya, asisten Dora Babu mengabari kalau si Paticai dipanggil polisi dan kelihatannya kepolisian juga mulai menginvestigasi Dora Babu. Di sini Dora mah santuy-santuy aja karena dia punya backing yang sangat kuat. Siang harinya di kantor polisi, Paticai pun datang ke sana. Nah di sini Faibab menanyakan tentang lokasi Paticai di TKP pada saat kejadian. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Paticai pun akhirnya mengaku kalau dia tuh disuruh masuk ke hutan oleh selingkuhannya. Intinya sih, dia sama selingkuhannya itu ganti oli mesin di hutan. Nggak cuma ganti oli mesin, servis karburator, ganti busi, pokoknya servis besar lah di hutan itu. Dia juga nggak tahu menahu soal pembunuhan si Gauri. Kebetulan aja dia lagi ada di sana. Kalau nggak percaya, tanya aja sama selingkuhanku pak. Namun si Faibab jelas aja nggak mau percaya begitu aja. Tapi dia nggak bisa menahan si Paticai, seperti preman-preman yang tadi. Karena Paticai itu backingannya sangat kuat. Intinya si Paticai diperbolehkan untuk pergi, tapi si Faibab tetap mengawasi om-om brewok putih itu. Nah, ketika kembali ke kantor, Ram berpikir apakah kasus ini masih berhubungan dengan kasus yang sama persis 3 tahun yang lalu. Faibab yang nggak tahu tentang kasus 3 tahun yang lalu jelas saja menanyakan. Tak lama kemudian, Faibab menelpon inspektur polisi kota sebelah. Intinya sih, si Faibab menanyakan kepada Monica soal kasus pembunuhan seorang wanita yang juga matinya dibakar. Akhirnya Monica pun menjelaskan, 3 tahun yang lalu, dunia persilatan digemparkan oleh kematian seorang mahasiswa yang diduga dipertuing dan dibunuh. Jasadnya ditemukan 1 kilometer dari motornya di parit. Saksi mata penemuan jasad itu adalah seorang kakek-kakek tua yang bernama Sarmin dan mas-mas bengkel yang bernama Kardi. Diduga kuat, wanita itu dibakar ketika dia masih hidup dengan menggunakan minyak tanah. Nah, pas ditanyain, Sarmin akhirnya menceritakan kejadian semalam. Pada saat dia mau pulang ke rumah, dia melihat ada mbak motornya mogok di pinggir jalan. Sarmin yang melihat itu menyuruh si Winda untuk pergi bersamanya ke desa sebelah, karena di sana ada tukang bengkel. Namun karena nggak kuat dorong motor itu, Sarmin pun bilang dia akan pergi ke desa dan membawa motor itu ke sana. Intinya sih, si Winda ditinggal sendirian di sana dulu. Tetapi tak lama kemudian, ketika Sarmin dan Kardi sampai di sana, mereka tidak melihat si Winda, tetapi mereka melihat cahaya terang dari kejauhan. Pas dicek, ternyata mereka melihat si Winda yang terbakar. Karena informasi itulah, Faibab akhirnya mendatangi Kardi yang lagi bengkel. Dia pun menanyakan semua kronologi itu kepadanya. Tetapi pas mau menanyai kakek Sarmin, si Sarmin ternyata sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Nah, dari informasi Kardi itulah, dia juga mengatakan kalau 5 tahun yang lalu juga ada kejadian bakar-bakaran cewek di kota sebelah. Karena merasa ini semua saling berhubungan, Faibab pun kembali pergi ke kota sebelahnya lagi. Tak lama kemudian, dia pun menemui inspektur polisi Robert. Singkat cerita, Robert menjelaskan, pada saat dulu dia belum menjadi inspektur, ada kasus memertuing dan pembunuhan di sebuah rumah mewah. Kasusnya hampir sama dengan kasus Winda dan Gauri. Perbedaannya, ibu dari korban berhasil menemukan Sarah sebelum dia terbakar habis. Intinya sih, dari semua kasus itu, sampai saat ini tidak diketahui siapa pelakunya. Nah, pada saat mau pulang ke desa, nggak sengaja rombongan polisi ini bertemu dengan si Faya di tengah jalan. Melihat motor si Faya yang mogok, Faibab pun memaksa si Faya untuk ikut dengan mereka.
Nah, di dalam mobil, si Faya pun menanyakan gimana perkembangan kasus Gauri. Dia sangat prihatin atas kematian si Gauri. Si Faya juga bercerita kalau sebelum kejadian pembakaran Gauri, dia melihat bila Patalayam sempat memukuli Chanti. Siva menjelaskan bila Chanti itu adalah teman kerja dirinya dan Patalayam di pabrik dupa. Siva pun menjelaskan kronologi saat itu. Di saat Gauri sudah kenyang, dia malah langsung pergi begitu aja meninggalkan babenya. Setelah Gauri pergi, Chanti yang sebel karena minta daging rendang malah dikasih lengkoas, berteriak-teriak ke pelayan dan malah terjadi perkelahian di sana. Melihat temannya itu nggak tahu malu, ribut cuman gara-gara lengkoas, Patalayam pun menampar si Chanti. Tapi walaupun udah ditabok, si Chanti dan mas-mas lengkoas itu pun tetap aja gelut. Sampai si Chanti pun babak belur. Melihat si Chanti terkapar, si Faya pun mencoba membawa Chanti ke puskesmas. Setelah itu, Chanti pun hilang entah kemana sampai saat ini. Dari informasi Siva itulah, Faiba pun kembali menambah potensi tersangka. Intinya sih, dia menelusuri semua bukti kematian si Gauri, Winda, dan Sarah. Setelah kembali mengecek dan mengcross-check alibi mereka semua, akhirnya Faiba mencoret ke 6 orang ini sebagai tersangka. Dan saat ini kecurigaannya tertuju ke Chanti. Di tempat lain diperlihatkan bila si Chanti sedang udut gudang garam dan ngoplos ciu bekonang dan connya. Tetapi ujuk-ujuk dia dikagetkan oleh si Faiba. Karena nggak bisa lari lagi karena ditodong oleh pistol, akhirnya Chanti pun mengaku bukan dialah yang membunuh si Gauri, tapi dia tahu siapa yang membunuh si Gauri. Namun dia tidak mau mengasih tahu karena dia takut akan dibunuh juga. Sudah berkali-kali dia datang ke kantor polisi untuk laporan, tetapi pas sampai di depan kantor, dia langsung nyet nyalinya dan mengurungkan niatnya. Dan ujuk-ujuk dari mulut si Chanti keluarlah nama si Faya. Bangke, ternyata si Faya yang jadi psikopat, cok. Padahal selama ini si Faya lah orang paling vokal meminta keadilan atas kematian si Gauri. Chanti akhirnya menceritakan kisahnya. Kemarin pas dia mau dibawa ke rumah sakit gara-gara gelut di kondangan, dia tersadar di tengah jalan. Namun pas melihat keluar, dia melihat si Faya yang sedang membangunkan Gauri yang pingsan setelah kejengkang dari atas pohon. Tetapi pas melihat si Gauri, si Faya langsung membenturkan kepala Gauri berkali-kali. Setelah itu, dia membawa Gauri ke dalam hutan. Dari kejauhan, Chanti melihat si Faya nganu-nganu si Gauri. Setelah itu, si Faya pun mengambil minyak tanah dan membakar si Gauri yang kelihatannya masih hidup. Setelah melihat itu, Chanti pun ketakutan dan berpura-pura pingsan lagi. Dari informasi itulah, si Faiba mendatangi tempat biasanya si Faya memarkir mobil. Dan benar aja, pas dicek tuh mobil, terdapat barang bukti di bagasi mobilnya si Faya. Berarti udah fix no debat, kalau emang benar si Faya lah yang melakukan semua kejahatan selama ini. Singkat cerita, dengan mengikuti sinyal HP-nya si Faya, Faiba pun pergi ke sebuah hutan di pedalaman. Dan benar aja, dia melihat si Faya yang lagi nyari orang-orang di sana. Nah, pas disuruh mengaku kenapa dia membunuh si Gauri, si Faya pun mengelak. Tapi seketika, dia pun langsung berubah ekspresinya. Dari mewek, tiba-tiba langsung tersenyum bahagia. Emang psikopat beneran nih orang. Pas ditanyain apakah si bangka ini membunuh si Winda, dia juga tersenyum sembari menceritakan kejadian 3 tahun yang lalu. Diperlihatkan bila saat itu, si Faya melewati sebuah jalan sepi di tengah hutan. Nggak sengaja dia melihat si Winda yang lagi kebingungan karena motornya mogok. Di sini si Faya menawarkan untuk mengantar si Winda, tapi si Winda nggak mau karena dia sudah dijanjiin akan dijemput sama kakek Sarmin. Ya udah deh kalau nggak mau, hati-hati aja deh. Di sini banyak wewe gombel. Karena ditakut-takutin seperti itu, akhirnya si Winda pun meminta si Faya untuk diantar ke desa terdekat dan dia juga meminta duduk di kursi belakang aja. Singkat cerita, melihat si Winda yang giduk-giduk pulen, si Faya pun jadi panas dingin. Dia pun berpura-pura mengerem mendadak, seolah-olah dia mau nabrak marmut. Nah, pas si Faya berpura-pura mengajak keluar, dia pun langsung menyekap si Winda dan membawanya ke kebonan. Singkat ceritanya, si Winda tuh dianu-anu sampai pingsan. Setelah puas melakukan anu-anu, si Faya pun membakar si Winda sama seperti Gauri. Bangke banget nih orang. Nah, pas ditanyain soal kasus si Saras, dia pun menceritakan tentang kasus 5 tahun yang lalu. Si Faya yang masih menjadi sales dupa, melihat si Saras yang belanja kuaci di warung. Melihat Saras yang wangi dan pulen, si Faya pun mengikuti Saras sampai di rumahnya. Dan benar aja, pas Saras lagi yoga di rumah, tiba-tiba si bangke satu ini langsung nyelonong begitu aja. Si Faya berpura-pura menawarkan dupa ke Saras. Namun pas diusir, dia langsung mendekap si Saras. Dan udah tahu kan hasilnya kayak gimana? Sama seperti korban-korban yang lain, setelah melakukan anu-anu, si Faya pun kebingungan harus bagaimana. Karena ini adalah pemerkosaan yang pertama. Akhirnya di tengah kebingungan itu, si Faya pun menemukan tabung minyak tanah. Dan dia pun langsung membakar Saras hidup-hidup. Awalnya sih dia sangat menyesal melakukan itu. Namun di saat itulah, dia merasakan sensasi yang sangat nikmat ketika dia melihat orang terbakar. Bahkan si Faya mengatakan, aroma terbaik yang pernah dia hirup adalah aroma daging dan kulit wanita muda yang terbakar secara perlahan.
Di sini tiba-tiba si Faya menjadi aneh. Dia pun getokin kepalanya sendiri berkali-kali dengan batu. Setelah itu dia pun langsung kejang-kejang sendiri. Ketika si Faya hendak meminta bantuan ke anak buahnya, ujuk-ujuk si bangke si Faya ini malah udah hilang entah kemana. Ternyata si bangke itu ngumpet dan menyerang si Faibah dari belakang. Karena nggak mau menyerah, akhirnya si Faibah menembak si Faya hingga dia mati. Akhirnya kasus pun terselesaikan dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Gak nyangka om tersangkanya tuh si bangke si Faya. Masih dia tuh si koprat. Semoga konten ini bisa menghibur kalian ya. Itu aja dulu, Om Rebox pamit. Sampai jumpa di video om selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Jangan lupa subscribe and pirmi latihin.